Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik lantaran terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel, sapaan Immanuel merupakan salah satu politikus dan juga aktivis. Sebelum menduduki jabatan saat ini, Noel meniti karir sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Reformasi 1998. Ia ikut pergerakan untuk menjatuhkan Orde Baru. Belasan tahun tak terdengar usai menurunkan Orde Baru, nama Noel kembali naik dalam Pilpres 2019. Pada 2019, Noel memimpin gerakan relawan dengan nama Jokowi Mania Nusantara, sebuah gerakan masyarakat yang sudah mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Ia membawa Joman mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Noel ikut serta dalam proses kampanye Prabowo Subianto saat dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 membuat Prabowo memberi amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, Noel juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Persero hingga saat ini. Berdasarkan penelusuran LHKPN KPK, total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Harta tersebut dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025. Kini Noel menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus korupsi. Presiden Prabowo menyayangkan Noel yang terkena OTT karena sudah berkali-kali diminta menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, dan untuk membahas penetapan tersangka Wamenaker oleh KPK dalam dugaan pemerasan telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Jokowi Mania San Salvator dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat sore Bang Salvator, Bang Boyamin. Assalamualaikum, Bang Salam. Ya, dengan Juno di studio, terima kasih. Izin Silakan. saya ke Bang Salvator dulu. Bang Salvator, izin kita tahu Anda pasti mengenal Bang Noel ya. Setelah ditetapkan tersangka, publik terkejut karena beliau sangat aktif sebenarnya menyuarakan hak-hak buruh. Tapi ketika ini terungkap, 360 derajat semuanya berubah. Bagaimana Bang Salvator tanggapan Anda? Iya, yang pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tim relawan Prabowo Mania 08, kami turut merasa sedih dan juga merasa terpukul atas apa yang tertimpa kepada ketua umum kami. Kami juga mengapresiasi kepada KPK yang sudah melakukan tugas dan fungsinya. Namun apa yang disampaikan, diberitakan di media sosial tidak sepenuhnya atau tidak sebetulnya itu terjadi. Oke. Ada beberapa hal yang misalnya tidak terjadi. Perihal berita yang disampaikan bahwa ada puluhan mobil itu merupakan milik atau sitaan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun sebetulnya berdasarkan informasi yang diperoleh, sesungguhnya itu bukan bagian dan bukan milik beliau yang disita oleh KPK yang dijadikan sebagai barang bukti. Nah, kemudian perihal peristiwa OTT, sesungguhnya itu tidak terjadi perbuatan atau peristiwa pidana pada saat dan waktu yang bersamaan. Ini sesungguhnya adalah pengembangan yang mana kita tidak sepenuhnya tahu kejadian atau peristiwa ini sampai dengan detik ini detailnya seperti apa. Karena itu masih dalam ranah penyelidikan. Ya, izin. Beberapa hal yang Anda sebutkan tadi Bang Salvator, izinkan saya juga memberikan keterangan. Kalau bicara mobil, memang kemarin juga KPK sudah menyebutkan Bang bahwa semua mobil yang disita adalah milik beberapa pihak. Jadi tidak ada framing bahwa semua mobil milik Wamenaker. Kalaupun ada yang berada di media sosial itu mungkin yang Abang dapat. Tapi saya pun yang kemarin dalam breaking news ya, KPK sudah menyebutkan Bang bahwa mobil itu adalah beberapa pihak, milik beberapa pihak, bukan hanya milik Immanuel Ebenezer. Kedua Bang, soal pengembangan, Anda tadi juga
mengikuti tidak Bang bahwa KPK menyebutkan bahwa akhir Desember Immanuel sudah menerima 3 miliar Bang 2 bulan setelah menjabat. Bagaimana tanggapan Bang Salvatore kalau tadi ini tadi di set up seperti itu, tapi data-data yang disebutkan KPK tadi memang mengarah bahwa Bang Immanuel menghalangi, menikmati dan tadi mengambil untung 3 miliar bahkan 2 bulan setelah menjabat Bang. Iya. Saya belum mendapatkan informasi itu. Oke, baik. Kemudian yang dinikmatin atau diambil pun sampai dengan detik ini kita belum melihat pemeriksaan BAP-nya. Baik. Nah, perlu diketahui itu kan ada proses hukum. Kemudian kenapa dia nerima? Prosesnya seperti apa? Apakah itu di sepenuhnya dinarasikan yang dikatakan ya pemerasan? Padahal itu tidak yakin dan tidak percaya kita kalau seorang Muhammad Natsir melakukan pemerasan. Oke, baik. Saya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, kalau tadi pihak banyak, ya termasuk Bang Salvatore tadi tidak percaya ada pemerasan dan kalau kita lihat Anda sebagai pegiat anti korupsi juga melihat ini. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Plus tadi kita tahu bahwa 3 miliar di 2024 dan beliau juga dan timnya itu mendapatkan tidak hanya uang tapi barang-barang bergerak, kendaraan roda 2 dan nilainya fantastis. Mobil-mobil tadi juga Ducati 800 juta sampai 1 M. Gimana Bang Boyamin? Ini loh konstruksinya bahwa ini OTT, jelas OTT. Nah, pemicunya misalnya dari perusahaan perantara atau calo yang ngurus K3 itu kebetulan kemarin misalnya atau 2 hari yang lalu setor uang 1 miliar kepada oknum pejabat itu. Nah, tapi sudah di-mapping oleh KPK siapa-siapa yang menikmati dan sudah berlangsung lama ini sudah gitu loh. Maka kemudian pemicu ketika ada setoran anggap aja 1 miliar 2 hari yang lalu, tapi rangkaian itu kan sudah berlangsung lama bahkan sejak tahun 2019. Tapi pemicunya ketika ada yang bisa di OTT dan kemudian siapa-siapa yang menikmati itu diangkut sekalian karena KPK pasti sudah punya datanya. Itu pertama. Kedua, misalnya anggap aja Pak Noel ini dia terayu gitu atau menjadi sesuatu yang tidak paham duit itu dari mana. Tapi menjadi salah ketika menerima duit 3 miliar itu tidak segera lapor KPK 30 hari maksimal dari penerimaan. Karena apa? Semua pejabat menerima sesuatu yang bukan dari gaji, dari honor, bukan dari tunjangan, apalagi diduga dari pihak lain atau bawahannya, maka wajib melapor kepada KPK sebagai bentuk gratifikasi. KPK akan menentukan bahwa uang itu boleh diterima atau tidak. Nah, kalau tidak, karena apa? Rangkanya dari A dari B ternyata dari swasta yang menjadi calo pengurusan K3. Gitu loh. Jadi ini satu rangkaian yang ada pemicunya. Dan ternyata KPK juga ngomong, ini sudah berlangsung lama. Bang Boyamin, singkat, iya atau tidak? Jadi kalau Immanuel Ebenezer tidak tahu atau dijebak, tidak mungkin? Iya atau tidak? Iya. Kalau dijebak rasanya enggak. Kalau tidak tahu ya bisa aja uang terima kasih dia. Ini Bang Boyamin. Ini rayuannya bawahannya kan gitu. Ini ada. Tapi ini berbeda Bang Boyamin dan Bang Salvatore. Bang Immanuel Ebenezer menyampaikan minta maaf tadi kepada Presiden dan dia menegaskan tidak ditangkap saat OTT dan dirinya menjadi korban narasi kotor. Kita lihat bersama. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf Presiden Pak Prabowo. Minta maaf kepada anak dan istri saya. Juga saya minta maaf kepada anak. Saya tidak di OTT. Kedua, saya bukan kasus pemerasan. Narasi kedua tidak menjadi narasi yang kotor yang menggerakkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan.